Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan melanjutkan cerita saya tentang Gajah Mada, figur panutan Nusantara. Pemirsa, pada keterangan saya yang lalu, bahwa para utusan juru gambar sudah menuju ke sebuah tempat yaitu Sunda. Dan mereka semuanya bekerja di bawah pimpinan Patih Maduratna. Dan juga di pihak lain ada seorang Gajah Enggon yang mendapatkan misi khusus dari Mahamantri Mukhya, yaitu Gajah Mada. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita tinggalkan dulu para utusan yang menuju ke Sunda dan sudah sampai di Sunda. Kemudian ada seorang Pradabasu yang kehilangan anaknya, yaitu Prajaka, yang sudah hampir 1 bulan lebih meninggalkan rumah tanpa diketahui di mana tempatnya. Oleh sebab itu Pradabasu sampai badannya kurus karena setiap hari mencari putranya, yaitu Prajaka. Memang Prajaka sekarang dengan yang dulu sudah berbeda. Kalau memang pada waktu kecilnya, pada waktu usia 15 tahun sampai 25 tahun masih dalam keadaan belum mandiri karena ada keterbelakangan mental. Tetapi setelah itu dia menjadi anak yang cerdas luar biasa. Dia pandai membuat batu menjadi benda seni yang bermutu tinggi. Dia bisa menjadikan kayu, onggokan kayu, dan bonggol dari sebuah kayu bisa menjadi sebuah benda seni yang sangat bermutu. Dan juga kepandaian untuk mengukir, yaitu hiasan-hiasan di kereta, menjadi sebuah ukiran yang sedap dipandang mata. Sekarang Pradabasu menghilang dari rumah. Pemirsa dimanapun Anda berada, tiba-tiba ada seseorang yang dia terduduk termangu-mangu di sebuah pantai. Kemudian dia tidak tahu siapa dirinya. Dia kehilangan memori masa lalu, sehingga dia bertemu dengan seseorang yang disebut dengan Bandar Guris. Bandar Guris adalah seorang nelayan yang ada di sebuah tempat, yaitu di sekitar hutan Roban. Setelah bertemu dengan anak muda yang terduduk di tepi pantai, kemudian ditanyakan, "Siapa kamu?" Tetapi pemuda itu hanya menggelengkan kepala. Dia tidak tahu namanya, dia tidak tahu asal tempat tinggalnya. Dia mengatakan, "Saya lupa masa lalu saya. Sampai nama saya sendiri saya tidak tahu siapa nama saya." Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya anak muda ini oleh Bandar Guris kemudian diajak pulang
kemudian diberi makan. Ternyata dia makan sangat lahap sekali. Oleh sebab itu, oleh Bandar Guris, anak yang kehilangan masa lalunya ini, anak yang kehilangan memori masa lalunya ini, kemudian ditawari sebuah nama. Wahai kamu, temanku, karena kamu tidak memiliki nama, maka aku beri nama Riung Sedatu. Bagaimana? Ya, boleh saja. Sekarang namaku Riung Sedatu. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Riung Sedatu menjadi bagian dari Bandar Guris, kemudian hidup dalam satu rumah. Pemirsa dimanapun Anda berada, Bandar Guris ini memiliki seorang istri. Istrinya cantik, tetapi sayang, dia tidak bisa berbicara. Dia bisu, dan dia juga tuli. Akhirnya 3 orang hidup dalam satu rumah, dan Bandar Guris yang hidup sebagai seorang nelayan tetapi memiliki kebiasaan-kebiasaan yang kurang bagus. Akhirnya pada suatu ketika prajaga diajaklah ke pasar. Setelah di pasar, di sana banyak kerumunan dan banyak orang yang bermain judi, yaitu judi upiuk, yaitu judi yang bandarnya kemudian dengan batok, kemudian disuruh memilih genap atau ganjil, besar atau kecil. Oleh sebab itu, Bandar Guris yang biasa berjudi seperti itu, makanya dia sering mengalami kekalahan, dan rumah tangganya juga, ekonominya juga hancur karena dia suka bermain judi. Pada suatu ketika dia mengajak, yaitu temannya, kemudian diajak di kerumunan orang-orang bermain judi. Kemudian Bandar Guris selalu kalah karena dia tebakannya selalu tidak tepat dengan apa yang diinginkan. Kalau dia menebak besar, yang keluar kecil. Kalau dia menebak kecil, yang keluar besar. Akhirnya Riung Sedatu kemudian diajak berbicara oleh Bandar Guris, disuruh menebak kira-kira yang keluar yang mana. Kalau dia mengatakan kiri berarti itu kecil, kalau kanan dia mengatakan itu adalah besar. Akhirnya ketika Bandar sudah menutup batoknya, kemudian Bandar Guris melihat wajah kode yang diberikan oleh Riung Sedatu. Tetapi Riung Sedatu masih menggelengkan kepala. Berarti artinya tahan dulu, jangan sampai menjatuhkan tebakan. Sampai 3 kali. Akhirnya yang keempat kali, akhirnya Riung Sedatu kemudian memberikan kode untuk yang kanan. Berarti memberikan kode yang keluar adalah besar. Setelah itu, seadanya uang, Bandar Guris kemudian ditombokkan pada bagian yang besar. Oleh sebab itu bandarnya mengatakan, wah banyak sekali kamu memberikan
udu dalam bahasa Jawanya. Ya sudahlah, tapi kalau nanti keluar besar, kamu kan mau kan memberikan, oh ya enggak apa-apa, apapun jangan khawatir. Siapa yang menebak, pasti kalau tepat tebakannya, pasti akan diberikan bayaran. Jangan sampai khawatir, jangan khawatir. Ternyata pemirsa, dimanapun Anda berada, setelah Bandar membuka batok itu, ternyata yang keluar adalah besar. Sehingga Bandar Guris bisa dikatakan menang. Kemudian Bandar Guris mencoba lagi untuk memberikan tebakan lagi, karena diberikan kode oleh Riung Sedatu, dan selalu Riung Sedatu memberikan kode selalu tepat. Apabila memberikan kode kecil, yang keluar kecil. Apabila memberikan kode besar, yang keluar adalah besar. Pemirsa dimanapun Anda berada, dalam waktu baru 1 minggu, yang namanya Bandar Guris menjadi orang kaya, karena dia diberikan petunjuk oleh Riung Sedatu. Akhirnya Riung Sedatu melihat-lihat kapal yang ada di pantai. Setelah itu memberikan saran kepada Bandar Guris untuk uangnya dipakai membuat kapal. Maka dibelikanlah kayu, dibelikanlah peralatan, pertukangan untuk mewujudkan keinginan dari Riung Sedatu, yaitu untuk membuat kapal. Luar biasa. Ternyata apa yang telah dilakukan oleh Riung Sedatu atau Prajaka ini ternyata benar-benar terwujud sebuah kapal yang indah. Walaupun kapal itu tidak terlalu besar, tetapi kapal itu berbeda dengan kapal-kapal yang lain. Kapal yang penuh dengan hiasan-hiasan seni yang indah. Kemudian Bandar Guris menjualnya kapal-kapal itu kepada orang lain. Akhirnya Bandar Guris mendadak menjadi orang yang kaya. Pemirsa dimanapun Anda berada. Kemudian tetangga Bandar Guris, yaitu Senjara namanya. Pada suatu ketika Bandar Guris bermain judi, kemudian diajaklah Riung Sedatu, tetapi Riung Sedatu menggelengkan kepala karena dia ingin mewujudkan, yaitu membuat kapal. Dia tetap bekerja untuk membuat kapal. Dia sudah tidak mau lagi kalau diajak ke pasar untuk bermain judi. Akhirnya pada suatu ketika Prajaka atau Riung Sedatu ini sedang beristirahat, maka datanglah Senjara. Senjara adalah tetangga dari Bandar Guris yang juga masih kerabatnya. Kemudian ditanyakan, setelah terjadi perkenalan antara Senjara dengan Riung Sedatu, akhirnya diketahui bahwa apa yang disampaikan oleh Bandar Guris memang dia orang pembohong. Ternyata dia mengatakan apa yang menjadi kekayaannya sekarang ini adalah karena hasil kerja kerasnya. Tidak tahunya bahwa apa yang dihasilkan oleh Bandar Guris adalah jasa dari seorang Riung Sedatu. Pemirsa dimanapun Anda berada,
Tiba-tiba terjadilah mendung yang gelap. Mendung ini berubah menjadi sebuah hujan. Hujan disertai dengan angin. Setelah disertai dengan angin, kemudian melayang-layang di atas ribuan yang namanya kelelawar dengan menyuarakan suara-suara yang sangat menakutkan. Dan kelelawar ini bukan sembarang kelelawar. Ternyata kelelawar ini besar-besar dan jumlahnya banyak sekali. Akhirnya Senjara pun turun dari perahu kemudian lari bersembunyi. Demikian juga Riung Sedatu keluar dari perahu kemudian dia sembunyi. Karena kalong-kalong atau kelelawar-kelelawar ini terbangnya rendah, seakan-akan ingin mengganggu, yaitu Riung Sedatu dan Senjara. Maka akhirnya Riung Sedatu ingin mengejarnya kalong itu. Oleh Senjara dikatakan, "Wah, jangan dikejar, biarkan saja." Tetapi Riung Sedatu tidak mau mendengar. Kalong-kalong itu dikejarnya. Semakin jauh, semakin jauh. Pemirsa dimanapun Anda berada, hari pun semakin gelap. Kemudian datanglah yang namanya Bandar Guris. Setelah hujan reda, angin sudah menghilang. Kemudian Senjara ditanyai, "Kamu mengetahui keberadaan dari Riung Sedatu?" Kemudian Senjara mengatakan, "Benar, saya pada waktu senja saya sedang bercakap-cakap dengan Riung Sedatu karena saya memasang umpan untuk menangkap ikan. Kemudian tiba-tiba mendung, kemudian hujan, kemudian angin begitu kencangnya, kemudian diiringi dengan ribuan kalong-kalong yang datang dan seakan-akan kalong-kalong itu ingin mengganggu. Akhirnya Riung Sedatu mengejar kalong itu. Tidak tahu setelah itu sudah aku larang untuk mengejar, tetapi dia terus mengejar kalong-kalong itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Bandar Guris hanya bisa pasrah. Karena kali ini dia berjudi sudah tidak didampingi oleh Riung Sedatu. Ternyata dia pulang dengan membawa kekalahan. Bahkan dia memiliki banyak hutang. Karena dia sembrono. Dalam pikirannya, kalau dia berhutang, besok dia bisa memaksa Riung Sedatu mengajak untuk pergi ke pasar dan menunjukkan arah permainan dadu, pasti akan menang. Tetapi sekarang Riung Sedatu sudah pergi entah kemana. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita ke ibu kota, ke kota raja di Mojopahit. Di Mojopahit pada malam itu terjadi hujan yang sangat lebat. Kemudian disertai dengan angin kencang. Saking kencangnya, akhirnya angin-angin itu bisa merobohkan pohon-pohon. Bahkan Bramastoro, yaitu pohon beringin yang ada di alun-alun, bahkan Bramastoro ini yang begitu besar dan kokoh, pohon beringin itu juga tumbang. Karena derasnya angin dan derasnya hujan disertai dengan kilat,
disertai dengan petir dan ledakan-ledakan guntur yang begitu dahsyat, sangat menakutkan. Akhirnya Senopati Macan Liwung, hujan-hujan langsung datang menuju ke istana untuk menemui Hayam Wuruk dan memberikan sebuah perhatian agar Hayam Wuruk dan seluruh anggota keluarga selalu waspada, karena yang dikhawatirkan apabila nanti angin-angin itu bisa merobohkan istana. Oleh sebab itu, Hayam Wuruk, yaitu Raja Majapahit ini, dan Ibu Suri juga membangunkan semua anaknya. Anak-anaknya jangan sampai ada yang tertidur. Sri Gitarja maupun Diawiyah, Cakradara, dan Kudo Amerto berjaga-jaga dan membangunkan anak-anaknya yang masih tidur. Dan mereka sepakat apabila nanti angin ini benar-benar menerjang istana, maka harus diwaspadai benda-benda yang jatuh dari atas, dan kemudian menyelamatkan diri keluar. Jangan sampai ada yang terluka karena kejatuhan benda-benda dari atas. Pemirsa dimanapun Anda berada, di rumah Gajah Mada juga demikian. Pohon-pohon kelapa yang ada di kanan dan di kiri, depan, belakang dari rumah Gajah Mada semuanya tumbang. Gajah Mada yang saat itu disertai oleh Gajah Sagoro dan sahabatnya, yaitu Senopati. Kemudian mereka bertiga keluar dari rumah. Jangan sampai nanti terluka karena kejatuhan benda-benda dari rumahnya. Kemudian dia berlari menjauh dari perumahan dan pepohonan. Akhirnya Gajah Mada berpikir, inilah saatnya saya mempraktekkan sebuah ilmu warisan dari Pawagal, yaitu memilih angin kencang ini menjadi sebuah piling, sebuah angin lesus atau angin beliung, puting beliung, kemudian bisa diarahkan dan dibuang menjauh dari istana. Akhirnya di luar tembok istana, Gajah Mada yang didampingi oleh dua sahabatnya itu, maka Gajah Mada berdiri memaku, kemudian memejamkan matanya, kemudian mengolah pikirannya, memusatkan pikirannya, kemudian menerobos alam bawah sadarnya, kemudian mengolah udara, angin yang kencang itu, kemudian digulungnya angin itu, sehingga angin yang deras itu digulung menjadi angin yang berputar. Setelah angin yang berputar itu kemudian diarahkan menuju menjauh dari istana. Memang mula-mula sangat sulit, tetapi Gajah Mada akhirnya berhasil. Dia seakan-akan seperti dibebani oleh sebuah beban yang sangat berat. Tetapi akhirnya lambat laun angin yang begitu kencang itu kemudian lambat laun bisa digulung seperti Gajah Mada menggulung kain. Dan puting beliung akhirnya sedikit demi sedikit akhirnya semakin membesar. Dan
puting beliung itu kemudian diarahkan menuju menjauh dari istana. Akhirnya istana pun angin-angin itu mereda, termasuk hujan pun juga mereda. Tetapi angin puting beliung yang sudah menjauh dari istana itu semakin besar dan semakin besar, sehingga rumah-rumah penduduk banyak yang hancur diterjang oleh angin puting beliung itu. Termasuk ada rumah yang tidak jauh dari tempat di mana Gajah Mada melakukan sebuah ritual itu juga hancur. Kemudian Kebo Sagoro, Gajah Sagoro berteriak-teriak bahwa di dalam itu ada orang tua, laki-laki dan perempuan yang begitu berteriak-teriak. Akhirnya orang itu langsung ditolong oleh Gajah Sagoro. Dan Gajah Geneng juga ikut menolong. Akhirnya Gajah Geneng dan Gajah Sagoro ini menolong orang tua itu, kemudian masuk ke wilayah di pihaknya, akhirnya terlepas dari goncangan pusaran dari angin beliung itu. Tetapi Gajah Mada semakin bingung karena ternyata dia tidak bisa mengendalikan puting beliung itu. Dia ingin mengerem bagaimana caranya menghentikan, tetapi puting beliung itu bukan malah berhenti, tetapi malah semakin besar dan semakin besar, tetapi menjauh dari keraton. Akhirnya ada sekelibatan orang, yaitu orang tua, kemudian berkata, "Sembrono, kamu sembrono." Kemudian Gajah Mada membuka matanya dan kelihatan orang itu sekelibatan mengikuti, yaitu pusaran angin puting beliung itu. Kemudian Gajah Mada lari mendekat orang itu. "Hai Kisana, kamu siapa?" Kemudian orang itu terlihat lagi tapi samar-samar. Dia mengatakan, "Kamu baru bisa begitu saja sudah berani menggugah." Gajah Mada semakin penasaran. Orang ini siapa? Dikejarnya. Kemudian, "Kamu siapa? Tunggu aku." "Kamu sembrono, baru bisa sedikit saja. Kamu sudah berani bermain-main seperti ini." Akhirnya puting beliung itu akhirnya selesai dan akhirnya berhenti dan akhirnya mereda. Hujan pun sudah reda, angin puting beliung pun sudah mereda. Dan apa yang terjadi? Yang kelihatan adalah berserakan pohon-pohon bertumbangan dan rumah-rumah sama roh. Pemirsa dimanapun abadi, luar biasa. Itulah sebuah ilmu yang diwarisi Gajah Mada dan Rupawati. Tapi dia bisa menggunakan, tapi tidak bisa mengerem, tidak bisa menghentikan. Oleh sebab itu dia sangat penasaran, siapa orang yang mengatakan baru bisa segitu saja kamu sudah berani menggugah. Ini yang menjadikan sebuah pertanyaan. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan? Apakah Gajah Mada mengejar orang yang mengatakan itu? Apakah Gajah Mada mencari tahu siapa orang itu? Oleh sebab itu, ikutilah terus cerita saya dan jangan lupa klik loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita saya. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara.